Mungkin sebagai murid Kristus kita harus bertanya kepada diri kita masing-masing. Sudahkah saya berpartisipasi secara aktif di dalam pembangunan atau pengembangan kerajaan Allah ini? Sudahkah saya menghayati tugas perutusan saya sebagai seorang murid Kristus yang dipanggil secara khusus dan diutus untuk membangun kerajaan Allah? Bapak, Ibu, Saudara-saudariku terkasih, hari ini kita merayakan peringatan Santo Timotius dan Titus. Mari kita hening sejenak, kita siapkan hati kita supaya kita layak dan pantas untuk mengikuti perayaan keselamatan ini. Saya mengaku, marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih, Santo Timotius dan Titus Kau limpahi bakat yang mereka perlukan dalam kegiatan kerasulan. Semoga berkat doa restu mereka, kami di dunia ini hidup secara jujur dan saleh, agar kelak dapat Kau terima di tanah air surgawi. Demi Yesus Kristus, Putra-Mu Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan bertahta bersama di Kau dalam persekutuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Pembacaan dari surat Rasul Paulus kepada Timotius. Dari Paulus, Rasul Yesus Kristus, yang oleh kehendak Allah diutus memberitakan janji tentang hidup dalam Kristus Yesus, kepada Timotius, anakku yang terkasih. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau. Aku mengucap syukur kepada Allah yang kulayani dengan hati nurani yang murni, seperti yang dilakukan nenek moyangmu. Aku selalu mengingat engkau dalam permohonanku, baik siang maupun malam. Dan bila terkenang akan air mata yang kau curahkan, aku ingin melihat engkau kembali supaya penuhlah kesukaanku. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenek moyang, nenekmu Lois, dan di dalam ibumu Eunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Karena itulah kuperingatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganku atasmu. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita, dan janganlah malu karena aku, seorang hukuman karena Dia. Tetapi berkat kekuatan Allah, ikutlah menderita bagi Injil-Nya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Ceritakanlah karya-karya agung Tuhan di antara segala suku bangsa. Ceritakanlah karya-karya agung Tuhan di antara segala suku bangsa. Nyanyikanlah lagu baru bagi Tuhan, menyanyilah bagi Tuhan, hai seluruh bumi, menyanyilah bagi Tuhan, pujilah namanya. Ceritakanlah karya-karya agung Tuhan di antara segala suku bangsa. Kabarkanlah dari hari ke hari keselamatan yang datang daripadanya. Ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa. Kisahkanlah karya-karyanya yang ajaib di antara segala suku. Ceritakanlah karya-karya agung Tuhan di antara segala suku bangsa. Kepada Tuhan, hai suku-suku bangsa, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berikanlah kepada Tuhan kemuliaan namanya,
bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Ceritakanlah karya-karya agung Tuhan di antara segala suku bangsa. Katakanlah di antara bangsa-bangsa, Tuhan itu Raja. Dunia ditegakkannya tidak akan goyah. Ia akan mengadili bangsa-bangsa dalam kebenaran. Ceritakanlah karya-karya Tuhan di antara segala suku bangsa. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan mengutus aku menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin dan memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan. Alleluia, alleluia, alleluia. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Tuhan menunjuk 70 murid, lalu mengutus mereka berdua-dua mendahulunya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Katanya kepada mereka, tuaian memang banyak, tetapi sedikitlah pekerjanya. Karena itu, mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Pergilah, camkanlah, aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Jangan membawa pundi-pundi atau bekal atau kasut, dan janganlah memberi salam kepada siapapun selama dalam perjalanan. Kalau kamu memasuki suatu rumah, katakanlah lebih dahulu, damai sejahtera bagi rumah ini. Dan jika di situ ada orang yang layak menerima damai sejahtera, maka salammu itu akan tinggal padanya. Tetapi jika tidak, salammu itu akan kembali kepadamu. Tinggallah dalam rumah itu, makan dan minumlah apa yang diberikan orang kepadamu, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Janganlah berpindah-pindah rumah. Jika kamu masuk ke dalam sebuah kota dan kamu diterima di situ, makanlah apa yang dihidangkan kepadamu, dan sembuhkanlah orang-orang sakit yang ada di situ, dan katakanlah kepada mereka, kerajaan Allah sudah dekat padamu. Demikianlah Injil Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudariku terkasih segenap umat beriman, panggilan menjadi murid Yesus mungkin merupakan sebuah misteri. Mungkin tidak ada alasan yang pasti, atau Tuhan sendiri tidak memberitahukan alasan itu kenapa Tuhan Yesus memilih murid-muridnya dan mengutus mereka. Tetapi satu hal yang pasti ialah bahwa Tuhan sendirilah yang pertama-tama berinisiatif untuk memanggil para murid. Tuhan sendirilah yang memilih para murid dari latar belakang yang berbeda-beda. Dan mungkin di mata dunia para murid ini adalah orang yang biasa-biasa saja. Bukan orang yang luar biasa di mata dunia. Tetapi mereka adalah orang-orang pilihan Tuhan, istimewa di hadapan Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Yesus Kristus, yang membuat lebih istimewa lagi adalah tugas perutusan mereka. Para murid diutus untuk mewartakan kerajaan Allah. Inilah kabar gembira, kabar sukacita bahwa Tuhan datang untuk menjadi raja. Tuhan datang untuk menyelamatkan manusia.
Saudara-saudariku yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita sebagai orang Kristiani juga disebut sebagai murid-murid Kristus. Mungkin sebagai murid Kristus kita harus bertanya kepada diri kita masing-masing, sudahkah saya berpartisipasi secara aktif di dalam pembangunan atau pengembangan kerajaan Allah ini? Sudahkah saya menghayati tugas perutusan saya sebagai seorang murid Kristus yang dipanggil secara khusus dan diutus untuk membangun kerajaan Allah? Apa sumbangan saya bagi pembangunan kerajaan Allah? Apa yang bisa saya berikan untuk gereja? Sudahkah saya memberikan partisipasi yang aktif sebagai bentuk pemberian diri saya bagi pembangunan jemaat Allah? Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih, kalau kita bertanya kepada diri kita masing-masing pertanyaan ini, saya yakin dan saya percaya bahwa karya kerajaan Allah itu akan berkembang dengan baik ketika setiap orang berlomba-lomba untuk mau memberikan dirinya berpartisipasi dalam bentuk apapun. Tuhan sudah memberikan begitu banyak rahmat, talenta kepada diri kita masing-masing. Mari kita memberikan diri kita, waktu kita, tenaga kita, pikiran kita, apapun bentuknya sebagai bentuk bagi pengembangan karya kerajaan Allah. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, kami telah Kau segarkan dengan santapan suci. Maka kami mohon kepadamu, semoga kami seperti Santo Timoteus dan Titus, memberi wujud nyata kepada iman kami, serta menghayatinya sehari-hari. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami.